بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah majelis pertama kita setelah liburan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah di dalam mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas kitab Sunan Tirmidzi. Karena itu kita lanjutkan pada pertemuan kali ini. Tetapi karena ini adalah majelis yang pertama, maka lebih bagusnya saya membahas pada malam hari ini selain Sunan Tirmidzi sebagai pemanasan ya. Maka saya akan membahas 10 faedah di dalam isti'adzah. Isti'adzah itu apa? Isti'adzah itu adalah ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, di dalam ucapan isti'adzah ini ada 10 faedah yang dapat kita ambil darinya. Pembahasan ini saya ambil dari kitab yang sangat bagus. Kitabnya judulnya adalah At-Tasheel fi Ulumit Tanzil. Ini adalah karya Al-Imam Ibnu Juzai rahimahullah ta'ala. Ini seorang ulama dari Maroko, sudah wafat. Dan beliau karyanya sangat indah sekali sehingga saya tertarik untuk membahas karya beliau pada majelis ini. Beliau mengatakan pada kitab At-Tasheel ini al-kalamu 'alal isti'adzah fi 'ashrati fawaid. Pembicaraan tentang isti'adzah ada 10 faedah yang berkaitan dengannya. Faedah yang pertama, lafdz ta'awud ala khamsati awjuh. Ucapan ta'awud itu ada 5 macam. 5 macam ini mana saja yang kita pilih maka sudah disebutkan oleh beliau. Karena itu kita baca bersama-sama dengan cara saya membaca terlebih dahulu, kemudian panjenengan menirukan. Ta'awud yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan inilah yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Sunan Abu Dawud, yang diriwayatkan Nabi tidak seperti ini. Yang diriwayatkan dari Nabi itu adalah A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan ini yang sering saya baca dulu pada waktu kita membahas tafsir Quran. Sebelum baca Quran selalu saya baca ta'awudnya seperti ini. Baik, kemudian yang kedua, A'udzu billahil azim minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahil azim minasyaitonir rajim. Ada tambahan apa, Pak? Al-azim. Ini boleh.
Yang ketiga, a'udzu billahil qawiyyi minasy syaithanil ghawi. Silakan. A'udzu billahil qawiyyi minasy syaithanil ghawi. Ada tambahan apa? Al-qawi sama al-ghawi. Al-qawi itu maha kuat, al-ghawi itu yang sesat. Yang keempat, a'udzu billahil majid minasy syaithanil marid. A'udzu billahil majid minasy syaithanil marid. Ya, ada tambahan majid artinya mulia, marid artinya yang terusir. Tetapi ini adalah muhdatsah. Muhdatsah itu bid'ah, sehingga sebaiknya tidak dibaca. Yang terakhir, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Nah, ini mestinya yang tadi beliau katakan diriwayatkan dari Nabi itu adalah justru yang ada tambahan as-sami'il 'aliim, sebagaimana kita temukan dalam Sunan Abu Dawud, dan ada tambahan min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Baik, ini faedah yang pertama tentang ta'awudz. Maka silahkan dipilih mana saja, bebas, kecuali yang tadi beliau katakan sebagai bid'ah, maka tidak usah dilakukan. Kemudian faedah yang kedua, yu'marul qari' bil isti'adzah qabla al-qira'ah sawa'an ibtada'a bi awwali suratin aw juz'i suratin 'ala an-nadbi. Bahwasanya perintah untuk membaca ta'awudz ini baik dimulai dari awal maupun dimulai dari tengah, itu tetap disunnahkan untuk membaca ta'awudz. Jadi misalnya kita baca Al-Fatihah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, atau kita baca dari tengah juz yang ke-10, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'lam. Hukumnya apa? An-nadb, sunnah. Sehingga kalau kita tidak membaca ta'awudz maka tidak berdosa. Tadi pagi ada yang tanya kepada saya, "Ustaz, saya makmum masbuk, datang ke masjid sudah terlambat. Kalau saya membaca doa iftitah, kemudian ta'awudz, kemudian Fatihah, itu bisa telat. Sehingga saya biasanya langsung baca ta'awudz, kemudian Fatihah, sah atau tidak?" Maka saya jawab, sah. Kenapa? Fatihah itu sunnah, ta'awudz itu juga sunnah. Jadi seandainya Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, sah. Bahkan kalau saya telat dan khawatir tidak cukup membaca Fatihah, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, saya nggak pakai bismillah, Pak. Tapi ini jangan ditiru, ya. Karena saya pakainya mazhab Maliki, bismillah itu bukan Fatihah. Kalau rata-rata orang Indonesia pakainya mazhab Syafi'i, bismillah termasuk Fatihah. Kalau panjenengan tidak pakai Fatihah, tidak sah. Faedah yang ketiga, yajharu bil isti'adzah indal jumhur wa huwal mukhtar wa ruwiyal ikhfa' an Hamzah wa Nafi'. Isti'adzah itu cara membacanya adalah dengan dikeraskan menurut mayoritas para ulama. Tetapi menurut pendapat Hamzah dan Nafi' itu dibacanya dengan tanpa disuarakan. Nah, kita orang Indonesia itu membaca Quran bukan dengan qiraah Hamzah dan Nafi', tapi kita pakai qiraah apa? Asim. Sehingga orang Indonesia kalau mau membaca Quran ya ta'awudnya dikeraskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, keras. Insyaallah hari-hari ini saya akan mengajarkan qiraah yang lain, namanya qiraah Hamzah di pesantren. Nah, karena qiraah Hamzah, maka nanti ta'awudnya tidak keras. Cukup mulutnya bergerak-gerak. Enggak usah disuarakan. Maka cara ta'awudz ada dua. Ada keras, ini jumhur mayoritas ulama. Ada sir, ini menurut dua qari, yaitu namanya Hamzah sama Nafi'.
Bacaan Quran itu kan ada 10 model. Seperti tadi saya membaca wadduhi. Nah, itu salah satu model bacaan Quran. Ada 10 model bacaan Quran. Yang biasa kita pakai namanya bacaan Asim. Ada lagi bacaan Nafi'. Ada lagi bacaan Abu Ja'far. Ada lagi bacaan Ibnu Katsir. Ada lagi bacaan Ibnu Amir. Ada lagi bacaan Abu Amr. Ada lagi bacaan Khalaf. Ada lagi bacaan Ya'qub. Ada lagi bacaan Kisai. Ada lagi bacaan Hamzah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas berapa? 10. Nah, kita biasanya pakai bacaan Asim namanya. Tapi boleh membaca dengan bacaan Hamzah atau Nafi' karena semuanya sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sengaja tadi membaca wadduhi karena akan dibicarakan pada kajian ini, sehingga insya Allah tidak ada yang salah paham. Semuanya sudah mendengar penjelasannya. Faedah berikutnya, la yata'awwadh fi shalah inda Malik wa yata'awwadhu fi awwal rak'ah inda Syafi'i wa Abi Hanifah wa fi kulli rak'ah inda qaum. Apakah ketika kita salat pakai a'udzubillah ataukah tidak? Ada 3 mazhab. Kata Imam Malik, la yata'awwadh, tidak pakai ta'awudz. Jadi Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim, enggak pakai ta'awudz. Pendapat yang kedua, ta'awudz tapi cuma di awal rakaat. Ini menurut 2 madhab, yaitu madhab Syafi'i dan Abu Hanifah. Berarti kalau panjenengan betul-betul mengikuti madhab Syafi'i, maka rakaat kedua, 3, 4 itu tidak pakai ta'awudz. Banyak orang Indonesia ngakunya madhab Syafi'i, tapi ternyata ta'awudznya setiap rakaat. Itu berarti bukan madhab Syafi'i. Itu madhab Hambali kalau tidak salah ya. Inda qaumin, pada suatu kaum, ini yang saya tahu, wallahu alam, ini adalah madhab Hambali, setiap rakaat membaca ta'awudz. Maka ada 3 madhab. Tidak membaca ta'awudz, ini kata Imam Malik. Membaca ta'awudz tapi rakaat pertama saja, ini kata Syafi'i dan Hanafi. Membaca ta'awudz setiap rakaat, ini pendapat yang ketiga. Saya mengikuti pendapat yang ketiga, ta'awudz setiap rakaat, tapi hukumnya sunnah. Faedah berikutnya, kata-kata a'udzu ini adalah fi'il mudhari'. Kenapa? Karena a'udzu ini termasuk doa, sehingga kita menggunakan fi'il mudhari'. Ini berkaitan dengan bahasa Arab ya. Bahasa Arab kalau fi'il madhi atau untuk sesuatu yang sudah lewat itu udtu. Tapi untuk yang akan datang itu a'udzu. Lah kenapa kok kita menggunakan a'udzu kok tidak menggunakan udtu? Artinya kenapa kita pakai kata kerja untuk yang akan datang, bukan untuk yang telah lewat? Karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa di sini a'udzu? Kenapa kok tidak na'udzu? A'udzu saya berlindung, na'udzu kami berlindung. Kenapa saya? Kok tidak kami saja? Surat Al-Fatihah itu kami, ihdina, berilah hidayah kepada kami. Nah, kenapa ta'awudz tidak sekaligus pakai kami saja? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, fasta'idz billahi. Berlindunglah kamu. Kamu itu satu orang, Pak. Kalau yang disuruh banyak orang itu fasta'idzu. Nah, di sini tidak ada wawunya, tapi fasta'idz. Nah, supaya cocok dengan ayat ini, maka kita membaca a'udzu, tidak membaca na'udzu. Mudah-mudahan jelas ya. Tapi seandainya kita membaca na'udzu, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena lafal ta'awudz tidak ada ketegasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengatakan kalau kamu ingin baca Quran maka berlindunglah. Nah, berlindungnya gimana? Enggak ada ketegasan lafalnya dari Allah. Sehingga kita bebas pakai ta'awudz model apapun.
Kita buat sendiri juga bisa ya. A'udzu kita baca na'udzu sah, enggak ada masalah. Karena ini bukan apa? Bukan dari bacaan Quran. Ini hanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bab doa itu kita bebas membuat doa apapun juga yang tidak bertentangan dengan syariat. Faedah yang keenam, kita berlindung dari syaitan. Nah, syaitan itu siapa? Karena syaitan itu ada dua, Pak. Yang pertama, kalau yang dimaksud itu adalah jenis setan, maka maksudnya kita berlindung kepada semua setan. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah setan tertentu, maka yang dimaksud itu adalah iblis. Nah, ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini kita berlindung kepada Allah dari setan yang mana? Apakah setan semuanya? Ataukah setan yang paling inti, yaitu iblis? Nah, ini terserah niatan kita, Pak. Kalau kita meniatkan a'udzubillahi minasyaiton iblis, ya enggak apa-apa. Berarti kita hanya berlindung dari satu orang. Tapi kalau kita niatkan minasyaiton ini semua setan, nah, maka ini lebih bagus lagi karena mencakup semuanya, baik setan pentolannya maupun setan-setan di bawahnya. Karena itu ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita niatkan dalam hati, saya berlindung kepada Allah dari siapa ini? Dari semua setan. Nah, dalam bahasa Arab, kalau itu adalah yang dimaksud semua setan, maka alif lamnya di depan ini disebut alif lam lil jinsi, untuk mencakup semua jenis setan. Tapi kalau yang dimaksud adalah iblis saja, maka alif lamnya di sini disebut alif lam lil ahdi, untuk menunjuk kepada setan tertentu, yaitu setan iblis. Nah, di sini saya dapat kaidah. Kaidah mengatakan alhamlu 'alal a'am atam. Kalau kita pakai makna yang lebih umum, maka itu lebih sempurna. Nah, sehingga kalau ada dua kemungkinan makna seperti ini, pilihlah yang lebih umum. Karena kalau lebih umum berarti kita berlindung dari banyak. Daripada berlindung dari satu saja, maka lebih baik kita berlindung dari banyak. Karena dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah juga mengajarkan doa itu sifatnya umum. Karena kalau doa sifatnya umum, maka kita mendapatkan pahala yang lebih banyak. Saya kasih contoh. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW menghasung kita untuk memintakan ampun untuk seluruh kaum muslimin umum. Kenapa? Man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat, siapa yang memintakan ampun untuk seluruh mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah, maka Allah tulis baginya pahala sejumlah mukmin dan mukminat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Nah, itu langsung kita dapat pahala sejumlah orang mukmin yang ada. Padahal orang mukmin yang ada berapa jumlahnya? Enggak bisa dihitung. Sejak Nabi Adam itu orang mukmin sampai nanti hari kiamat, berapa jumlahnya orang mukmin? Enggak terhitung. Nah, maka inilah fadilahnya kalau kita berdoa secara umum, maka para ulama mengatakan alhamlu 'alal a'ammi atam. Kemudian syaitan itu artinya apa? Syaitan. Ada dua tafsiran dari para ulama. Tafsiran yang pertama, syaitan itu diambil dari kata-kata syaitana, sehingga menjadi syaitan. Apa artinya syaitana? Artinya ba'uda, jauh. Nah, setan disebut syaitan itu karena dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka setan tidak mendapatkan rahmat Allah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua mengatakan syaitan itu diambil dari kata-kata syata, terus ditambahi dengan apa? Nun, menjadi syaitan. Kalau syata itu artinya adalah kosong, maka setan disebut setan itu karena dua sebab. Sebab yang pertama karena dia syatona, dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua karena syata, dia gosong, nanti akan dibakar di neraka. Nauzubillahi min syarri dzalik. Dan ini dua makna yang cocok untuk setan. Memang setan jauh dari rahmat Allah, betul.
Dan memang setan pasti kosong di neraka. Betul, ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, paling bagus kita masukkan makna-makna yang kita pelajarinya dalam benak kita, sehingga kita bisa khusyuk membaca ta'awudz. A'udzu, aku sedang berlindung kepada siapa? Billahi, kepada Allah. Berlindung dari siapa? Minasyaiton, dari setan. Setan yang mana ini? Semua setan. Nah, setan disebut setan kenapa? Karena jauh dari rahmat Allah, karena pasti kosong di neraka. Nah, makna-makna ini kita hadirkan di dalam kita membaca ta'awudz, sehingga lebih sempurna karena lebih khusyuk di dalam kita membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Faedah berikutnya, kata-kata ar-rajim ini juga punya dua makna, Pak. Minasyaitonir rajim. Apa artinya rajim? Rajim itu bisa diartikan la'in, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajim juga bisa diartikan yaitu rujuman lisyayatin, yaitu dilempar dengan bintang-bintang oleh para malaikat. Nah, makna apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Kata beliau, wal awwal azhar. Makna yang pertama itu lebih jelas. Jadi setan itu lain, dia dikutuk atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setan itu memang juga rajim, yaitu dilempar oleh para malaikat dengan bintang-bintang. Setan ini seringkali mereka datang ke langit untuk mencuri dengar apa pembicaraan para malaikat, yang mereka mendapatkan wahyu atau mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah mereka curi dengar, mereka sampaikan hasilnya kepada para dukun-dukun di bumi. Nah, oleh para malaikat dilempari dengan bintang. Maka bintang itu fungsinya ada 3. Fungsi yang pertama untuk hiasan bagi langit, sehingga langit jadi indah karena ada lampu-lampunya, yaitu bintang. Fungsi yang kedua untuk melempar setan, sehingga kalau ada setan yang nekat naik ke langit untuk curi dengar, dilempar dengan bintang. Fungsi yang ketiga adalah untuk petunjuk jalan, sehingga para musafir yang bingung arahnya, maka dia bisa melihat ke arah bintang. Oh, bintangnya di sana, berarti itu selatan di sana. Para nelayan yang berada di laut, nah, mereka kan tidak punya petunjuk arah kan? Nah, maka petunjuk arahnya adalah melihat bintang. Bintang di sana, oh berarti sana selatan. Bintang di sana berarti sana utara, nah, dan sebagainya. Selain dari 3 ini, tidak boleh kita menggunakan bintang untuk manfaat-manfaat yang lain, misalnya untuk mengetahui perkara yang gaib, nggak boleh, karena ini termasuk dari ilmu yang dilarang di dalam Islam. Ilmu gaib hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk manusia. Sehingga kalau ada manusia mengatakan mengetahui ilmu yang gaib, maka ini jelas tidak sesuai dengan syariah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, beliau mengatakan, man ista'adza billahi shadiqan, barang siapa yang berlindung kepada Allah dengan benar-benar, dengan jujur, a'adahu, maka pasti Allah akan memberikan perlindungan. Fa'alaika bisidqi, maka hendaklah kamu ketika membaca ta'awudz ini benar-benar berlindung dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak hanya asal ngomong a'udzubillahi minasyaitonirrajim, enggak begitu. Tapi kita betul-betul butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca Quran, kenapa berlindung kepada Allah dari setan? Karena setan tidak akan senang kalau ada orang baca Quran. Pasti dibisiki, nggak usah diselesaikan 1 juz, itu HP-nya itu sudah berdering gitu. Nah, akhirnya pengen 1 juz, tapi akhirnya ditaruh Qurannya gara-gara HP-nya berdering. Kalau kita sudah berlindung kepada Allah dengan jujur, maka Allah akan kasih perlindungan. Diganggu apapun tidak akan mempan. Kenapa? Sudah berlindung kepada Allah dan pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, beliau mengatakan asyaitanu aduwwun, setan itu adalah musuh. Dan setan itu bisa mengalir pada tubuh manusia bersama aliran darah. Setan pertama kali menyuruh manusia untuk kafir. Kalau tidak berhasil kafir, maka disuruh untuk berbuat maksiat.
Kalau tidak berhasil melakukan maksiat, maka dia disuruh untuk males-malesan dari perbuatan yang baik. Kalau tetap dia semangat berbuat yang baik, maka diganggu supaya dia riya. Nah, jadi gangguan setan itu tidak akan pernah berhenti, Pak. Pertama, kita disuruh untuk apa? Kafir. Ini yang pertama. Kamu nggak usah masuk Islam, kafir saja. Karena kalau masuk Islam harus sholat ke masjid 5 waktu, tapi tetap pilih Islam. Maka karena tidak berhasil mengganggu manusia dengan kafir, maka diganggu dengan yang kedua, bil ma'asi, dengan maksiat. Ba'da maghrib ikut kajian, nanti pulang ke rumah melakukan maksiat. Nah, itu setan itu, Pak. Mestinya kalau kita ba'da maghrib pengajian, ya sampai rumah masih berada dalam ketaatan, kebaikan. Jangan seperti bunglon, ya, di masjid baik, di rumah jelek, atau di suatu tempat baik, di tempat yang lain jelek. Nah, ini karena setan. Kalau maksiatnya juga tidak mempan, maka yang ketiga adalah sabbatahu anit ta'ah, dibikin malas melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dia muslim, tidak melakukan maksiat, tapi tidak pernah datang ke masjid. Kenapa? Pilih sholatnya di rumah saja. Nah, itu juga dari setan itu. Saya sudah Islam, alhamdulillah. Saya tidak ahli maksiat, alhamdulillah. Tapi nggak datang ke masjid, itu innalillah itu. Mestinya datang ke masjid. Kenapa? Karena itu sumbernya dari setan. Muslim tidak datang ke masjid, itu sumbernya dari setan. Ini saya sisipi sekaligus untuk ibu-ibu secara khusus. Disunnahkan ibu-ibu kalau datang ke masjid untuk segera meninggalkan tempat. Setelah salam imam, tidak lama-lama duduk zikir di masjid, kecuali kalau ada pengajian seperti ini. Kalau ada pengajian seperti ini, silahkan mengikuti pengajian. Kalau ada kultum, silahkan mendengarkan kultum. Tapi kalau tidak ada apa-apa dan panjenengan niatannya tidak iktikaf di masjid, maka sunnahnya assalamualaikum, assalamualaikum, pergi langsung. Terus zikirnya kapan? Zikirnya sambil jalan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalal. Sambil jalan, Bu. Dan ini sunnah yang sudah mati. Banyak sekali muslimat yang setelah salam selesai masih duduk di masjid. Ya tidak sampai dosa, tapi tidak sesuai sunnah. Dan ilmu ini sudah saya dengar sejak saya SD, Pak. Waktu itu ada kultum di masjid yang saya salat, Masjid Al-Huda Ruki. Yang kultum bapak saya sendiri, Ustaz Abdillah. Beliau menyampaikan, sunnahnya ibu-ibu kalau sudah imamnya salam, maka ibu-ibu langsung pergi. Kenapa? Tujuannya supaya antara bapak dengan ibu di jalan itu nggak ketemu. Karena ibu-ibu sudah pergi, nah sementara bapak-bapak masih zikir. Ibu-ibu sudah sampai rumah, bapak-bapak baru selesai zikir, sehingga di jalan nggak akan ketemu. Nah, itu sunnahnya begitu. Maka begitu beliau menyampaikan seperti itu, saya waktu itu mendengarkan ceramah, Pak. Saya langsung meleh ke belakang. Kayak ibu-ibu mudeng orang mulih-mulih kayak gitu. Nah, terus setelah selesai pengajian kultum, saya bilang kepada bapak saya, ayah tadi menyampaikan ibu-ibu nggak ada yang paham karena semuanya masih mendengarkan kultum. Maka beliau mengatakan, loh kalau mendengar kultum nggak apa-apa. Yang dimaksud adalah kalau tidak ada kultum, nah, maka langsung pulang. Berarti saya yang salah paham waktu itu, ya, karena masih SD, wajar. Nah, ini saya ulangi bahwa ini termasuk sunnah yang sudah mati. Karena itu saya harapkan ibu-ibu di Masjid Amanah ini menghidupkan sunnah ini. Dikasih tahu yang belum tahu. Sekarang yang tahu kan cuma sedikit yang hadir pengajian ini. Nah, nanti bisa dipraktekkan pada sholat isya. Habis sholat isya kan tidak ada pengajian lagi. Nah, itu begitu assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pergi. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada dalilnya? Ada. Mari kita lihat dalilnya. Yudrikahunna. Nih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama, perhatikan kalimatnya, kalau sudah salam, jadi salam kanan salam kiri, langsung qaman nisa, para wanita langsung bangkit.
Bangkit itu artinya berdiri, pergi, meninggalkan masjid. Hina yaqdi taslima, ketika Nabi sudah menyelesaikan salamnya. Menyelesaikan salam itu berarti salam kanan sama salam kiri. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung pergi. Sementara Rasulullah sendiri wa makatha yasiran, beliau masih tinggal di mihrabnya sebentar qabla ayyakuma, sebelum bangkit. Nah, maka perawi hadis mengatakan, saya berpendapat wallahu alam, beliau tetap duduk sebentar itu supaya para wanita habis semuanya dari jalan sehingga tidak berjumpa dengan laki-laki yang bubaran dari masjid. Nah, ini sunnah Nabi, hadisnya sahih, riwayat Bukhari nomor 837. Jadi sunnah yang sudah mati ini perlu dihidup-hidupkan. Kenapa? Satu, kalau ilmu itu masih dihidupkan, maka kebodohan itu akan semakin sedikit. Tapi kalau ilmu tidak dilakukan, maka kebodohan akan semakin merajalela. Dan kita tahu bahwasanya tanda-tanda kiamat itu adalah kalau kebodohan merajalela dan ilmu semakin sirna. Nah, maka kalau ini tidak dilakukan, cepat kiamat, Pak. Panjenengan pengen cepat kiamat sama betul? Kalau pengen cepat kiamat ya udah, nggak usah dilakukan ilmu ini supaya ilmunya sirna sehingga menjadi cepat kiamat nanti. Faedah yang kedua, kalau ada sunnah Nabi yang sudah mati kita hidup-hidupkan, maka kita mendapatkan pahala sejumlah orang yang ikut menghidupkannya. Saya menyampaikan di sini, kemudian ada 10 ibu-ibu mendengarkan, akhirnya mereka melakukan. Nah, panjenengan 10 orang melakukan, saya dapat pahalanya. Kenapa? Saya yang menyampaikan. Kemudian 10 orang melakukan, diikuti oleh semua ibu-ibu yang ada di masjid, jumlahnya 50 orang. Nah, pahala 40 orang ini ngalir kepada 10 orang tadi yang pertama memulai, karena menghidupkan sunnah tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi pahala panjenengan tidak berkurang, saya dapat pahalanya, tapi pahala panjenengan tetap. Ini fungsinya kita menghidupkan sunnah yang sudah mati, ya, maka ini perlu dihidup-hidupkan. Semua takmir masjid ini sangat bagus kalau menyampaikan masalah ini kepada jamaahnya masing-masing. Di masjid ini panjenengan jadi takmir, sampaikan. Di masjid yang lain panjenengan jadi takmir, sampaikan. Supaya apa? Ilmu ini, sunnah ini dihidupkan oleh umat Islam sehingga mereka betul-betul menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang ke-10, beliau mengatakan al-qawati' 'anillah arba'ah. Perkara yang memutus hubungan kita dari Allah itu ada 4. Satu, asyaitan, setan. Makanya kita disuruh berlindung dari setan, karena dia memutus hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, an-nafsu, hawa nafsu kita. Ini yang memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia dilengkapi dengan hawa nafsu, sehingga dia suka melakukan apa? Kemaksiatan. Nah, kalau dia ngikuti nafsunya melakukan kemaksiatan, itu putus hubungannya dengan Allah. Kita kalau sholat ke masjid ini nyambung hubungan sama Allah, Pak. Kalau melakukan maksiat itu sama dengan apa? Mutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gambarkan seperti misalnya HP. Ketika masih ada aliran listriknya bisa dipakai, nyala. Kalau sudah putus aliran listriknya, sudah nggak nyala lagi. Nah, kondisinya kayak begitu manusia, putus dari Allah Subhanahu wa taala, seperti HP mati itu, nggak nyala, nggak ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga adalah ad-dunya. Dunia ini juga memutus hubungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia, bukan ya. Tapi mencarilah dunia dengan aturan Allah sehingga tetap sambung sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hubungan dengan dunia tidak sesuai dengan aturan Allah, ini menyebabkan putus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah al-khalqu, makhluk. Ini juga memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus berhati-hati dari 4 ini. Berhati-hati dari setan, dari hawa nafsu, dari dunia, dan dari makhluk, yaitu sesama manusia. Kita ketemu orang, akhirnya gunjingkan orang lain. Nah, udah putus hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua makhluk itu memutus hubungan kita dengan Allah, tidak ya. Kalau makhluk yang baik, maka kita bergabung, bertemu, malah menyebabkan kebaikan. Ketemu, salam, assalamualaikum.
Gimana Pak, tadi sudah baca Quran berapa juz? Oh saya baru setengah juz. Nah, tambah lagi setengah juz. Nah, malah tambah imannya. Ini makhluk yang baik. Tapi rata-rata makhluk kan tidak seperti itu. Rata-rata makhluk kan malah sesuatu yang tidak baik yang diomongkan, sehingga menyebabkan putusnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau mengatakan di sini, untuk mengobati dari gangguan setan adalah dengan isti'adzah. Satu, berlindung kepada Allah dari setan. Dua, menyelisih setan. Jadi jangan ikuti bisikan setan. Kalau kita nuruti bisikan setan, saat itulah kita langsung putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ta'awud dan jangan mengikuti, selisih. Adapun mengobati hawa nafsu, itu caranya adalah bil qahr, dengan kita paksa. Kamu yang harus tunduk dengan saya tidak mau tunduk sama kamu. Para ulama mengatakan hawa nafsu itu seperti bayi, Pak. Bayi kalau dikasih susu terus, dia tidak mau berhenti. Tapi kalau disapih, dia akan berhenti. Nah, hawa nafsu juga begitu. Kita turuti terus, gak akan berhenti, gak akan. Kapan hawa nafsu berhenti? Kalau kita sapih, dipaksa. Hawa nafsu kita menginginkan A, tapi kita tahu A ini haram, ya sudah, enggak dikasih. Karena kalau dikasih nanti terus A, terus lanjut terus. Tapi begitu disapih, maka akan berhenti. Kemudian untuk mengobati dari dunia, caranya adalah dengan sifat zuhud. Zuhud itu bagaimana? Tidak ada ketertarikan hati atau kecintaan hati kepada dunia. Boleh dunia di tangan, tapi jangan sampai dalam hati. Uangnya di tangan, tapi tidak masuk ke dalam hati. Sehingga mendengar adzan Allahu Akbar, dunia ditinggal dulu. Kenapa? Karena tidak ada ketertarikan dalam hati. Kemudian untuk mengobati dari makhluk, gangguan makhluk, maka caranya dengan uzlah. Dengan uzlah yaitu menyendiri, tidak banyak bergaul dengan manusia, kecuali kalau pergaulannya menyebabkan kebaikan. Pergaulan untuk sholat jamaah, ini menambah kebaikan iman. Pergaulan untuk pengajian seperti ini menambah iman, gak ada masalah. Tapi kalau kita tahu bahwasanya nanti kumpul sama orang itu pasti gunjingkan orang, jangan kumpul sama orang tersebut. Kalau ketemu orang tersebut diajak bicara, maka kita minta maaf. Karena kalau panjenengan ngajak bicara pasti gunjing orang. Nah, ini adalah apa? Cara kita supaya selamat dari 4 pengganggu atau pemutus manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat disampaikan betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.